Oke, hari ini kita akan belajar tentang Daud di istana Raja Saul. Goliat sudah mati, Goliat sudah mati, perang sudah tamat, teriak askar-askar dalam tentara Saul. Ramai di antara mereka yang boleh pulang ke rumah masing-masing. Abang-abang Daud, Eliab, Abinab, dan Seama juga pulang ke Bethlehem. Tetapi Daud tidak pulang bersama-sama dengan mereka. Raja Saul membawa Daud balik ke istana raja. Bagaimana pula dengan Isai, bapaknya di Bethlehem? Tentu dia bangga, karena raja menghargai anak bungsunya. Daud tidak lupa pada ibu bapaknya dan abang-abangnya walaupun dia tidak bersama dengan mereka. Dia masih mengasihi dan menghormati mereka. Raja Saul mempunyai seorang putra yang bernama Yonatan. Dia merupakan putra yang sulung. Bila Yonatan melihat bagaimana Daud membunuh Goliat, dia menjadi sangat kagum. Dia bangga dengan Daud dan ingin berkawan dengannya. Bila Raja Saul membawa Daud pulang ke istana, Yonatan sangat gembira. Dia menjadi sahabat baiknya. Dia benar-benar mengasihi Daud dan mau berkongsi segala yang baik yang dimilikinya. Dia nampak Daud hanya mempunyai pakaian gembalanya yang sederhana, jadi dia memberikan Daud beberapa helai baju dirajainya serta pedang busur panahnya dan ikat pinggang. Ia sesuai untuk Daud dan tidak seberat baju perang Saul. Daud merasa bangga memakai pakaian kawan barunya Yonatan. Daud bercerita dengan Yonatan tentang rumahnya di Bethlehem dan bagaimana Allah menolongnya menjaga domba-dombanya. Dia mengajar Yonatan beberapa buah lagunya yang ditulis, terutama sekali lagu penggambarannya, Tuhan adalah gembalaku. Yonatan juga menceritakan kepada Daud bagaimana dia mengikuti ayahnya berperang mengalahkan orang Palestina. Yonatan mengajar Daud bagaimana untuk menjadi seorang askar yang berani. Daud membawa kecapinya bersama ketika dia pergi ke istana raja. Bila Raja Saul merasa murung disebabkan oleh roh jahat, dia akan memanggil Daud. Daud akan memainkan kecapi untuknya. Kemudian roh jahat akan meninggalkan Raja Saul dan Raja Saul akan berunsur baik. Daud menjadi seorang askar yang berani dan memenangi banyak peperangan. Saul menjadikan dia ketua komandan dalam tenteranya. Askar-askar dan rakyat jelata sangat menyukai Daud. Pada suatu hari, selepas Daud kembali dari medan perang, dia menerima satu sambutan istimewa yang meriah. Para perempuan dari semua kota di Israel keluar menari sambil memainkan rebana dan menyanyi. Saul menumpaskan beribu-ribu musuh dan Daud berpuluh-puluh ribu. Bila Saul mendengar nyanyian itu, dia menjadi marah dan cemburu. Mereka lebih menyukai Daud daripada aku, dia berkata. Tentu mereka akan menjadikan dia raja menggantikan aku. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasakan keadaan itu akan menjadi kenyataan. Sejak hari itu, dia tidak lagi menyukai Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang diizinkan Tuhan turun ke atas Saul dengan penuh kuasa. Manakala seperti kebiasaannya pada setiap pagi, Daud memetik kecapi untuk Saul. Saul duduk di atas takhtanya dengan tombak di tangannya. Tiba-tiba Saul mengangkat tombak dan melemparkan ke arah Daud. Daud mengelak dengan cepat dan tombak tidak terkena padanya. Saul melontar tombak sekali lagi. Ia terkena dinding tanpa mencerahkan Daud. Pada ketika itu, Saul sadar bahwa Allah melindungi Daud. Saul menjadi takut kepada Daud, tetapi semua orang mengasihinya. Saul memikirkan cara bagaimana menyingkirkan Daud. Dia menghantar Daud pergi berperang melawan orang Palestina supaya akan terbunuh di medan perang. Tetapi Daud sentiasa pulang dengan kemenangannya, karena Allah menyertainya. Saul menjadi semakin iri hati bila dia coba membunuh Daud buat kali ketiga. Dengan tombaknya, Daud melarikan diri. Daud lari ke kota Ramah
di mana Samuel tinggal, nabi yang mengurapinya dahulu. Dia memberitahu Samuel bagaimana raja sudah 2 kali coba membunuhnya. Daud sangat rindu dengan sahabatnya Yonatan, tetapi dia takut untuk kembali ke istana Saul. Yonatan juga rindu untuk berjumpa Daud. Yonatan amat sedih karena ayahnya mau membunuh Daud. Dia mula mencari dia dan menemuinya di suatu tempat persembunyian di padang. Yonatan berkata kepada Daud, "Esok perayaan bulan baru, engkau akan dirindui karena tempatmu kosong di meja makan. Aku akan berbicara kepada ayahku tentang dirimu dan aku akan tahu apa rancangannya. Kembali ke sini pada petang lusa dan tunggu di belakang batu besar di situ. Aku akan datang menemui engkau di sana." Keesokan hari, mereka menyambut perayaan bulan baru. Raja Saul duduk di tempatnya yang biasa dan Yonatan berhadapannya. Tetapi tempat duduk Daud kosong. "Di mana Daud?" tanya Raja Saul. "Daud meminta izin daripadaku untuk balik ke Bethlehem," jawab Yonatan dengan tenang. Raja Saul menjadi sangat marah dan berteriak, "Engkau anak yang tidak taat. Mengapa engkau menolong Daud dan bukan aku ayahmu? Tidakkah engkau tahu bahwa selagi Daud hidup, engkau tidak akan menjadi raja? Pergilah sekarang, cari dia dan bawa dia ke sini. Dia harus mati." "Apakah yang sudah dia lakukan sehingga dia harus mati?" tanya Yonatan. Saul menjadi sangat marah sehingga dia melontarkan tombak ke arah Yonatan. Tetapi ia kena pada dinding tanpa menyentuh Yonatan. Pada ketika itu Yonatan sadar bahwa ayahnya merancang mau membunuh Daud. Dia meninggalkan istana dengan marah. Dia tidak mau lagi makan karena dia sedih ayahnya mau membunuh sahabat baiknya. Yonatan pergi ke batu besar di mana Daud sedang bersembunyi. Dia memberitahu segala yang terjadi pada perayaan bulan baru. Dia memberitahu Daud bahwa dia harus melarikan diri karena Raja Saul masih mau membunuhnya. Kedua-dua Daud dan Yonatan menangis. Mereka memeluk satu sama lain dan berjanji akan tetap setia untuk satu sama lain. Yonatan memberkati Daud dan berkata, "Semoga Tuhan menolong engkau." Kemudian mereka pun berpisah. Yonatan kembali ke istana dan Daud terpaksa melarikan diri ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh sesiapapun. Jadi cerita kita sampai di sini aja adik-adik. Tamat. Bye-bye.